Kalau kamu sudah bisa bersyahadat, kamu bisa puasa. Kalau kamu berpuasa, kamu bersyahadat. Kalau ibu-ibu berpikir, ada yang menyaksikan pikirannya nggak? Contoh-contoh. Menurut pikiranku. Benar? Ada pikiran, ada ku. Berarti pikiran dan ku beda nggak? Beda. Nah, nanti belakangan akan ngerti bahwa, ya ampun, mau pikiran jelek, mau pikiran bagus, mau hitam, mau putih, mau merah, mau oke, mau enggak. Ini semua selalu berganti. Yang tidak berganti adalah aku yang menyaksikan pikiran itu. Kamu yang sejati. Itu namanya consciousness. Kesadaran. Itulah nanti kalau ngerti itu, baru kita bisa ngomong, aku bersaksi. Urusan 3-4 ini, yang membuat stillness atau yang membuat chaos? Itu namanya dunia. Atau nanti sering disebut bumi. Jadi wilayah 3-4 disebut bumi, wilayah 2-1 disebut langit. Ibu kalau dengar kata langit, apa mikirnya? Nunjuk kemana? Awan, itu mah bukan langit, awan. Langit itu artinya something higher than you. Masuk higher self. Makanya ada kata-kata Nabi Muhammad pergi menuju langit. Itu bukan ke atmosfer, ke Jupiter, bukan. Tapi dia melampaui kesadaran fisiknya, kesadaran jiwanya, masuk kepada kesadaran rohani. Nanti disinilah kalau dalam Isra Mi'raj disebut Sidratil Muntaha. Tanganku. Tangannya si A. Tangan aku bukan? Bukan. Berarti ini fitrah bukan? Berarti kembali ke fitrah, kembali ke tubuh bukan? Maka urusannya bukan makan minum gitu. Waktu ngelihat orang nyebelin, ada kesal nggak? Waktu ketemu orang menyenangkan, ada seneng nggak? Berarti ada aku yang lagi kesal dan ada aku yang lagi senang, betul? Jadi aku tuh yang senang atau yang kesal? Rata-rata masyarakat kita tuh di sistem satunya sekitar 90%. Ini tuh ngomongin kulit, gerakan, tata cara, ritual. Kulit, gerakan, tata cara, ritual. Saya sering sebut ini sebagai identity atau identitas kelompok gitu kira-kira. Oke? Jadi ini namanya kulitnya. Ibu-ibu kalau ke supermarket beli mangga, itu pengen nyobain kulit mangga atau dagingnya? Dagingnya. Tapi kalau mau dapat dagingnya harus beli sama kulitnya nggak? Ya minta dikupasin bisa sih. Tapi maksudnya itu one whole package, betul nggak? Maka di dalam buah ada kulit, ada isi. Oke? Jadi kulitnya namanya syariat, isinya namanya hakikat. Terus nyampe di rumah dipajang atau dikupas? Hah? Dikupas karena pengen dapat isinya. Cara ngupasnya namanya tarekat. Oke? Jadi ada kulit, pelaksanaan pengupasannya, ada isinya. Maka orang yang berhak bicara aku bersaksi, aku kenal mangga adalah orang yang sudah icip-icip mangga gitu kira-kira. Jadi kalau di internet nih ya banyak ngelihat mangga. Nggak bisa nih kalau belum nyobain, kenal sama mangga tuh belum, baru tahu tentang mangga. Yang bahaya kenal enggak, merekomendasikan. Kamu tahu nggak ini enak banget? Oh iya, udah nyoba? Belum sih, tapi katanya. Nah udah selesai. Dan itu mayoritas terjadi gitu. Ya, tahu, disampaikan, tapi belum masuk kepada mengalami. Makanya kebanyakan umat Islam di Indonesia stuck di level syariat, tapi nggak masuk ke pelaksanaan lebih dalam, nggak masuk ke intisarinya gitu. Ya, buktinya orang sholat rajin tetap buang sampah sembarangan, Bu. Betul nggak? Buktinya rajin baca Quran tetap rajin ngegosip gitu. Bener nggak ini? Bu, ada nggak orang yang sering pengajian tapi sering juga ngegosip, ada nggak? Iya, karena pengajiannya tempat ngegosip juga gitu. Misal, contoh ya. Enggak, bukan. Ini lagi contoh di tempat-tempat, udahlah. Paham ya maksud saya ya? Jadi tahu kulit, jangan kegeeran udah pernah ngerasain isinya gitu. Nah, KTP Islam kita tuh kulit banget. Jadi jangan mentang-mentang KTP Islam, alhamdulillah nanti ini aman, surga lah gitu kira-kira. Ya belum tentu. Apalagi sering pengajian, pulang keluar dari sini, alhamdulillah solehah banget. Belum. Karena baru ada di wilayahku kulitnya gitu. Oke sampai sini? Oke nggak ini? Oke, sip. Nah, berarti Ramadan, puasa, semuanya
Itu bisa kita lihat dari sudut pandang tinjauan syariat, tarekat atau hakikat gitu kira-kira. Contoh. Tidak makan dan tidak minum waktu kita berpuasa, kira-kira syariat, tarekat atau hakikat yang mana? Ih, ragu-ragu gini. Waktu kita nggak makan nggak minum, waktu kita puasa, itu urusan syariat, tarekat atau hakikat? Hah? Wah gawat ini, ibu setahun ngapain aja nih? Kan puasa tuh, ibu-ibu kalau nanti di bulan Ramadan siang makan nggak? Kenapa? Puasa, oke? Sekarang saya tanya, tidak makan dan tidak minum waktu puasa itu urusan kulit atau supaya nggak pusing dua aja ya? Urusan kulit atau urusan isinya? Wah gawat ini. Gawat nih. Gini. Mundur dulu. Dalam tradisi Islam diwajibkan sholat 5 waktu, betul? Yang 5 waktu itu kira-kira syariat atau hakikat? Hah? Coba diulang lagi. Kalau syariat. Iya. Ini mau nyalahin cuaca juga nggak enak. Ini gara-gara cuaca nih kayaknya gitu jadi kurang nyambung. Wah gawat ini. Ulang. Gini. Kan kalau ini ngomongin kulit, ini tuh jalannya, ini tuh isi, inti, esensi. Ini yang paling gampang ya. Nih, dah pakai minuman. Makanan mah jauh soalnya ya. Ibu-ibu kalau haus, ya, beli botol ini, air minuman dalam kemasan, ada mereknya nggak? Ada mereknya nggak? Ada lah kalau ke supermarket gitu, oke? Begitu kita beli merek ini syariat atau hakikat? Hah? Kulitnya kan? Ibu minum botol mereknya nggak? Merek itu membuat dahaga hilang nggak? Botol itu membuat dahaga hilang nggak? Yang membuat dahaga hilang apa? Gitu. Jadi botolnya, bentuk botolnya, nama mereknya, itu urusan syariat. Itu paling luar. Sekarang ibu beli, dipegang terus. Saking bagus botolnya, dilihat, dipegang. Dibunyi-bunyiin. Aqua. Hausnya hilang nggak? Kenapa? Karena nggak ada pelaksanaannya, nggak ada tarekatnya gitu. Jadi waktu beli mereknya namanya syariat, begitu dapat dibuka, kerak itu namanya tarekat, diminum, hausnya hilang, itu namanya hakikat. Ulang. Ini mukanya tuh kayak ngerti gitu, kayak ya. Ya, karena kalau kita nggak paham basic desain berpikir ini repot bu. Kenapa? Kalau kita cuma puasa ada di level 1 nih, maaf ya, besok di bulan Ramadan kita semua menyambut bulan pesta kuliner, udah gitu aja. Selesai, cuma pesta kuliner aja urusannya. Buka apa, makan apa, sahur apa, masak apa. Nggak salah sih. Tapi sayang gitu kalau kita cuma main di sistem 1, nggak nyampe ke sistem 3 gitu kira-kira. Karena fitrahnya kita itu kalau udah nyampe di sini nih, ini namanya fitrah. Ibu-ibu saya mau nanya, puasa dan Ramadan itu untuk membuat kita menuju fitrah nggak? Ibu kan kembali ke fitrah. Si ibu main iya aja. Kembali bukan menuju, bukan. Kalau menuju itu menjauh, kalau kembali mendekat. Jadi kita disuruh kembali ke titik awal nggak? Iya. Jadi fitrah artinya apa? Bukan fitrah. Bukan. Fitrah itu artinya original. Nah, kalau beli ayam ada crispy, ada original. Nah, yang original namanya fitrah gitu. Jadi besok kalau ke McD, ayam yang fitrah gitu. Original. Ini oke nggak ini? Sip. Jadi botolnya apa nih?
Sari, oke. Mereknya? Sip. Beli. Waktu dibuka apa? Mantap. Waktu diminum hausnya hilang apa? Sip. Paham? Coba disimpan ibu-ibu ya, simpan. Kontrol S, simpan. Ya, simpan. Ulang. Nah, ya. Nah. Sekarang ke aplikasi nih. Ke aplikasi. Karena sebenarnya dalam semua aspek hidup selalu ada 3 ini. Selalu. Gini. Ibu-ibu datang ke sini pengajian ini yang mana? Syariat. Tarekatnya apa? Hah? Abis belajar, ada kontemplasi nggak? Ada mau berubah nggak? Yes. Hakikatnya? Pulang dari sini lebih nggak pelit misalnya. Pulang dari sini lebih nggak cerewet gitu misalnya. Nggak bawel gitu misalnya. Nah itu nyampe ke sini. Jadi kalau ngaji diulang-ulang tetap pelit, ngaji diulang-ulang tetap bawel, berarti sistem 1 oke, tapi nggak nyampe ke sistem 3 gitu. Makanya ulang-ulang ngaji tapi nggak ada perubahan. Ibu-ibu maaf ya, berapa jumlah Ramadan yang sudah kita lalui kalau di sistem 1 terus nggak nyampe ke sini, enggak. Paham nggak ini? Pernah dengar ada hadis Rasulullah ngomong gini, banyak dari umatku yang berpuasa, mereka cuma dapat haus dan lapar. Cuma dapat apa? Berarti haus dan lapar hakikat bukan? Bingung lagi ah. Syariat nih, sini. Benar sih, tapi nggak dibunyiin aja. Aku tuh jawabannya udah benar, tapi nggak ngejawab sih barusan gitu. Oke sampai sini. Nah, saya balik ke pertanyaan tadi nih. Berarti tidak makan dan tidak minum di bulan Ramadan itu syariat, tarekat atau hakikat? Mantap. Bukber apa? Sahur, tarawih, buka puasa, makan candil kolak. Betul nggak? Nah, kita jangan-jangan sibuk di urusan ini terus, tapi nggak nyebrang ke sana gitu. Makanya pembahasan pagi hari ini, saya rasa kita udah ulang-ulang bahas Ramadan ya Bu ya. Tapi kita akan perdalam lagi dalam penyeberangan bukan hanya di wilayah kulitnya, tapi di wilayah isi. Coba saya mau nanya lagi satu lagi aja. Satu lagi nih. Sholat 5 waktu, itu syariat, tarekat atau hakikat? Sip. Ya bagus. 5 waktu. Berarti di sini ada tata cara, ada upacaranya, ada bacaannya, ada timingnya dan seterusnya. Betul? Tapi sekarang saya tanya, kalau sholat secara hakikat berapa waktu? Nah mulai nih. Ya nggak ada waktunya lah. Betul? Jadi yang 5 kali itu adalah syariat, tapi sholat sesungguhnya selesai zuhur, start sholat hakikatnya di situ dimulai. Jadi jangan waktu sholat ngomong Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, segala puji hanya milik Allah. Dah, selesai sholat, nolong orang. Orangnya nggak ngomong makasih, gitu aja nggak makasih. Berarti nggak aplikasi gitu. Kan pujian hanya milik Allah, bener nggak? Tapi nolong pengen dipuji, aneh nggak? Enggak sih. Berarti tadi berarti kita berapa kali ngalamin Ramadan yang syariat atau yang hakikat? Nah pertanyaannya berpuluh-puluh ibu-ibu Ramadan di sistem 1, 2 atau 3 gitu kira-kira. Tapi dari jawabannya udah ketahuan sih gitu, ya udah aja ya. Udah sih gitu. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Berarti bulan Ramadan 30 hari syariat, tarekat apa hakikat? Hah? Bulan Ramadan yang 30 hari itu urusan syariat atau urusan hakikat? Hakikatnya? Selamanya juga. Awas nih begitu masuk 1 Ramadan jadi baik, dermawan, sabar. 1 Syawal pelit lagi. Karena merasa bahwa syariatnya selesai, ikutan perilakunya juga selesai. Merasa zuhurnya beres, habis gitu nanti aja asar lagi, dibawa dong sholatnya dalam kehidupan setelah zuhur sehari-hari gitu. Oke sampai sini? Oke nggak ini?
Nah, sekarang kita jujur-jujuran, Bu, ya. Yang paling kita sibukin syariatnya atau hakikatnya? Udah pasti nanya, udah sholat belum ke anak? Puasa nggak? Gitu. Karena yang dipikirnya, udah yang 5 waktu belum? Karena yang dipikirnya ini yang paling penting gitu. Padahal ini kan weker-weker aja sih sebenarnya. Complementary supaya sehari-hari kita tetap sholat. Sholat itu artinya apa sih? Terhubung kepada Allah. Maka saat terhubung kepada Allah, minimal sifat-sifatnya ada di kita gitu. Sampai sini oke? Jadi yang penting yang 5 waktu atau yang tanpa batas? Dua-duanya kan, ini ritualnya, ini hakikatnya gitu. Jangan aneh-aneh. Kalau nggak ada ini nggak latihan gitu. Ya paham ya? Paham nggak ini? Oke, kita lihat 30 menit kemudian ya. Ya, kalau ibu-ibu rada-rada susah ngerti nggak apa-apa Bu ya. Udah diterima aja. Ya. Kenapa? Karena memang perlu pondasi untuk diulang-ulang. It's okay. Karena yang kita lawan ini, ya, yang kita lawan sehari-hari itu adalah 1, keyakinan lama, 2, pengetahuan lama yang nggak mau pergi. Pokoknya pengennya taunya gitu aja selama-lamanya. Ingat ya ibu-ibu, segala sesuatu dalam hidup dinamis. Makanya di abad 21 buta huruf tuh bukan nggak bisa baca, tapi nggak bisa unlearn, melepaskan pengetahuan lalu. Saat kita nggak bisa melepaskan pengetahuan lalu, kita nggak akan mungkin mendapatkan pengetahuan baru gitu. Masa sih udah 20-30 tahun tahu sholat cuma yang 5 waktu mulu, ininya nggak ngerti-ngerti gitu. Kan sayang waktu gitu, meskipun nggak apa-apa juga sih. Karena ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Ada konsekuensi nanti di situ gitu. Oke? Nah, kita deal-dealan dulu nih. Mau bahas Ramadan nyebrang ke hakikat nggak kira-kira? Iya, sip, mantap. Jadi semoga nggak ada lagi pertanyaan, kalau kentut di dalam air batal puasa nggak ya? Gitu. Misalkan gitu, ya udahlah gitu ya. Kita pembahasan-pembahasan itu tuh pembahasan-pembahasan yang saya rasa ibu-ibu udah mateng lah gitu kira-kira. Tapi kita akan nyebrang ke sini gitu. Oke? Nah, sekarang saya mau bagi 2 dulu. Di bulan Ramadan itu ada yang namanya puasa. Berarti ada puasa secara syariat, ada puasa secara hakikat. Jadi sahur, imsak, makan, minum, apa, udahlah urusan sini gitu. That's good, yes. Karena biasanya kalau kita bicara syariat, ini biasanya kaitannya sama badaniyah kita. Jasmaniyah kita. Bu, sholat ada yang gini nggak tahiyatnya? Ada yang gini nggak? Yang benar yang mana? Udah nggak usah pusing, karena itu urusan syariat. Karena masing-masing punya syariatnya yang mungkin kita nggak tahu. Yang bahaya, pengetahuannya sedikit, ngejudge lagi. Nyalahin lagi. Ngebidahin lagi. Mentang-mentang nggak terbiasa dengan yang kita lakukan secara kebiasaan. Kebiasaannya beda, kayaknya sesat deh. Belum tentu. Kunut nggak kunut bisa berantem nggak? Nah, yang diributin sama kita tuh di sini terus nih, urusan looks terus. Gitu. Makanya saat ngeributin urusan-urusan di sini terlalu too much, kita lupa nyebrang ke sini gitu. Nanti lebih dalam lagi, yang 5 waktu sama yang 3 waktu, mana yang benar sholatnya? Teman-teman di Syiah 3 kali. Ada yang cuma sekali. Banyak banget gitu. Penafsiran-penafsiran, perbedaan-perbedaan. Betul nggak Bu? Ya. Nah, PR kita adalah tidak ribut di urusan ini, tapi jadikanlah ini sebagai jembatan menuju hakikat. Bu, saya mau nanya ya, satu lagi aja sebelum kita. Bu, ini kita pemanasan belum mulai ya? Belum, pemanasan. Saya mau nanya. Kalau ada kata-kata penilaian Allah, ya, penilaian Allah. Allah menilai sholat kita, puasa kita dari syariatnya, dari hakikatnya. Ini aja dong. Jalannya mah terserah. Sip ya? Karena pada dasarnya di sini cuman kita di masyarakat yang sudah dalam tradisi Islam, mazhabnya Syafi'i, ya udah itu yang mayoritas.
Dan biasanya kalau nggak ngikutin mayoritas ya agak-agak nggak disalahin juga sih gitu. Makanya kita perlu open mind, open belief untuk menyadari bahwa setiap konteks syariat, fikih, jalan, banyak jalan menuju Roma gitu kira-kira. Sampai sini oke? Ibu-ibu tipikal yang udah nggak rese sama syariat orang aja, benar nggak? Udah nggak usah rese sama keyakinan orang, cara orang, udah caranya dia. Karena kita nggak punya kekuasaan untuk menilai sama siapapun gitu. Oke? Sip. Jadi cara sholat yang paling benar yang mana? Yang gini, kunut, nggak kunut, yang mana? Yang menghantarkanmu menuju kepada hakikat, itu aja udah. Sip ya? Makanya kemarin kita bahas ada ibadah privat, ada ibadah sosial. Udah, itu nanti diulang-ulang. Nah, saya kembali nih. Ramadan identik dengan puasa. Betul ya? Puasa itu apa sih? Tidak makan dan tidak minum itu pelaksanaan dari puasa, bagian kecilnya. Saya nanya puasanya dulu apa? Kita ngomong definisi simpel aja dulu. Oke, menahan hawa nafsu itu pelaksanaannya dari puasa. Aduh, ini kita makan dulu gitu ya, apa gimana nih? Enggak dong. Puasa itu nggak pernah ada di Quran, Bu. Nggak ada. Di bahasa Quran itu cuma ada dua. Kalau nggak saum, siam. Udah cuma ada dua. Diterjemahkanlah dalam bahasa Sanskrit yang sekarang kita dengar dengan bahasa penyerapan Indonesia jadi kata-kata puasa. Kalau kita merujuk kepada roots dari bahasanya, puasa itu dari kata upavasa. Upavasa itu artinya, ini kalau pakai bahasa Inggris rada enak bahasanya ya. Kita pakai bahasa Inggrisnya dulu. Apa sih arti dari upavasa? Simple, stay with God. Stay with God. Kalau diterjemahkan secara sederhana, berdiam untuk bersama Tuhan. Jadi kata kuncinya dari ini, kalau boleh pakai bahasa yang lebih gampang lagi, itu namanya stillness. Stillness-nya apa ya? Hening juga bukan sih. Still tuh artinya, ya pokoknya stay gitu. Jadi istilahnya still. Nanti kata-kata still ini bisa diartikan tidak mengapa-ngapa, berdiam, merenung, macam-macam gitu. Jadi orang yang berpuasa, dia lagi belajar stillness. Kenapa? Kalau still stabil nggak, Bu? Iya. Berarti puasa belajar untuk melakukan yang namanya quote and quote berada di titik tengah namanya. Ibu-ibu tiap hari ya banyak stabilnya, banyak nggak stabilnya pikirannya yang mana? Ya udah. Kenapa ibu-ibu pikirannya banyak nggak stabil? Karena mikir gratis. Sok ibu-ibu kalau mikir disuruh bayar sekali mikir bayar 5.000, mau nggak mikir hal yang buruk? Nggak mau. Mau hal buruk, aduh bayar nggak jadi. Gitu nggak kira-kira? Mentang-mentang mikir gratis, yang buruk-buruk aja dipikirin. Betul nggak? Maka dalam wilayah lebih dalam dari tubuh fisik namanya batin, batin itu jarang still, dia selalu bergelombang, bergetar, itu namanya chaotic soul, jiwa yang penuh dengan gelombang. Ini ibu-ibu wajahnya kalem, duduk, kayak ngeliatin saya ngomong gitu ya, isinya mah nggak tahu, Bu. Ya entah mikirin, aduh nanti gimana, aduh kemarin gimana. Bisa begitu gak kira-kira? Iya. Makanya kita gak bisa judgment by the cover. Karena kenapa? Setenang yang kita lihat, wajah yang kita lihat, di dalamnya bisa chaotic banget gitu. Oke sampai sini? Oke gak ini? Nah, makanya saya banyak nanya supaya ibu gak terlalu chaos gitu. Supaya begitu mau chaos nanya balik lagi. Chaos balik lagi. Chaos balik lagi. Karena pertanyaan itu anchor supaya kita jadi stillness. Ibu kalau saya nanya otomatis mikir nggak?
Kalau mikir otomatis masa depan masa lalu agak diam dulu nggak? Coba kalau saya dari tadi ngedongeng mulu, ibu nggak tahu mikir kemana. Nanti setengah jam, tadi baru bahas apa ya? Gitu. Kenapa? Karena tidak ada di wilayah stillness. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Oke. Berarti kalau kita bicara urusan puasa, secara syariat yang dipuasakan adalah tubuh fisik, tetapi urusan stillness itu kaitannya pada hakikat diri kita. Bukan hanya fisik, tetapi jiwa. Bukan hanya badania, jasmania, tetapi batinia. Bu maaf ya, kalau puasa tamat cuman nggak makan nggak minum, anak SD juga banyak yang lulus, Bu. Benar nggak? Tapi yang jauh banyak nggak lulusnya adalah nyebrang kedua dan ketiga, apalagi nanti keempat, banyak gagalnya. Makanya wajar Nabi Muhammad ngomong, banyak yang puasa di sistem 1, nggak nyampe ke 4 gitu kira-kira. Oke sampai sini? Sip? Rada kebayang gambarannya ibu-ibu? Kebayang nggak ini? Paham ya? Supaya nanti kita ngerti bahwa puasa dan Ramadan ini sesuatu hal yang esensial sekali gitu. Makanya nanti kita akan melihat dalam perspektifnya Ibnu Arabi, the best thing dalam semua hal ibadah itu puasa. Kenapa coba Bu? Karena puasa satu-satunya ibadah yang kita nggak bisa flexing. Bener nggak? Sok, syahadat. Bisa teriak-teriak, asyhadu Allah. Bisa gitu nggak? Tiba-tiba di jalan, Allah, gitu. Kelihatan lagi kita zikir, bisa nggak? Bisa. Sholat, bisa flexing nggak? Bisa. Rekam, Allahu Akbar. Oke. Zakat, bisa flexing nggak? Bisa. Umroh haji? Udah nggak usah diomongin lah. Bener nggak? Gimana cara flexing puasa? Masa, mas. Nah, gitu. Lagi puasa kan? Enggak, ya. Bener nggak? Makanya, the essential dari semua ibadah yang Allah sendiri bilang, puasa ini urusanku, kata Allah. Dan akulah hadiahnya. Keren lah pokoknya. Kalau ngerti sih, ya udah. Oke, sampai sini? Oke? Berarti stage 1 kita, ada puasa syariat ngomongin lahiriah, ada puasa hakikat ngomongin batinnya. Dan akhirnya kita nanti disuruh kembali ke fitrah. Fitrah itu apa sih? Ini belum 30 menit nih. Oke. Sekarang kita lihat hal-hal yang paling original di dalam diri kita. Ya. Oke. Ibu-ibu pernah dengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun nggak? Nah, dengar, tahu, paham, ngalamin. Beda nggak? Beda. Ibu kalau ada orang yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kira-kira latah atau paham? Latah, udah ngaku aja ya. Karena pokoknya kalau meninggal baca ini. Jadi namanya kebiasaan. Ngerti-ngerti amat enggak, pokoknya meninggal innalillahi wa inna. Nah gitu. Karena semua orang juga gitu. Tapi nggak apa-apa juga. Itu namanya syariat. Tapi kalau nggak nyampe ke sini, ya jadi omongan-omongan aja sih. Makanya maaf ya, nanti di bulan Ramadan, one day one juice misalnya. Bagus sih. Tapi kalau cuma jadi bunyi, belum tentu jadi perilaku. Yang menarik, udah bunyi, ngerasa dapat pahala, cukup gitu. Bu, saya mau nanya ya, Quran itu kitab petunjuk atau kitab pahala? Yang mana? Jadi baca Quran nyari pahala, nyari petunjuk. Sip, mantap. Gimana mau dapat pahala kalau belum dapat petunjuk? Betul nggak? Jadi kalau sekarang orang baca Quran pengen dapat pahala, nggak dapat petunjuknya, bisa dapat pahala nggak? Ya gimana caranya? Meskipun perasaannya dapat nggak apa-apa sih. Bagus-bagus aja. Bu, maaf ya. Meskipun kalau waktu baca itu adalah urusan syariatnya, tetap bagus. Makanya Quran itu, kalau boleh pakai bahasa memerintahkan ya, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Quran didesain untuk paham. Untuk apa, Bu? Paham. Kalau nggak paham bisa ngerjain nggak? Nggak bisa. Sekarang bunyi hatam.
Pasti paham nggak? Belum tentu. Padahal disuruhnya paham bukan hatam. Sekarang hatam ngerasa cukup. Kenapa? 1 huruf 10 pahala. Aduh, ini banyak pahala nih 1 juz. Tapi hakikat perilaku nggak berubah gitu. Gimana? Setuju? Jadi yang penting paham atau hatam? Dua-duanya. Awas jangan aneh-aneh. Oh kalau gitu nggak usah hataman ya. Jangan sok yang hataman mah hataman aja. Tapi sekarang dilampaui. Jangan hanya hatam juga paham gitu. Sip ya? Bu maaf ya. Maaf banget nih. Hatam Quran 2 kali di bulan Ramadan, prestasi nggak? Hah? Rajin sholat 5 waktu, prestasi nggak? Puasanya tamat, prestasi nggak? Belum. Karena prestasimu adalah jadi takwa atau enggak gitu. Itu semua yang saya ceritain jembatannya, gimana Bu? Tapi bagaimana dengan para mu'alaf? Ya. Yang dia memang tidak mengerti bahasa Arab Ya. atau huruf Arab, Ya. tapi dia mau belajar, mau membaca dari latinnya. Ya. Nah, terus untuk tadi pemahamannya kan harus paham. Ya. Nah, kalau misalkan apakah harus kita membaca latinnya per itu and then itu, atau kita ya udah menjadi orang yang baik, selalu positive thinking, atau gimana? Ya. Intinya satu Bu, belajar titik. Mau Arabnya ada terjemahannya nggak? Nggak ngerti terjemahannya ada guru-guru nggak? Nggak ada guru-guru ada YouTube nggak? Yang penting belajar aja udah. Bu, Quran susah nggak? Menurut ibu-ibu Quran susah nggak? Iya karena ibu-ibu malas gitu misalnya. Bukan masalah susah sih gitu. Urusannya masalah mau atau enggak gitu kira-kira. Betul nggak? Quran tuh bagi aku susah kenapa? Kan bahasa Arab. Bukan susahnya sih. Karena di surat 44 ayat 58 keren banget statement Quran adalah fa inna mayyasarnahu bilisanika. Telah kami mudahkan Quran dengan lisanmu. Jadi Quran udah didesain semudah-mudahnya. Terjemahan ada, tafsir ada, guru banyak. Tinggal kita mau belajar atau enggak gitu kira-kira. Oke, sampai sini. Dan belajar kan gak mengenal batas waktu, betul gak? Dan dinamis gitu. Terus bertambah gitu. Tapi kata kuncinya bukan itu jadi hafal, jadi hanya tahu, tapi merubah perilaku. Makanya saya ke tengah langsung nih ya. Saat orang ayat-ayat Qur'annya bukan hanya dibunyikan, tapi dia menjadikan perilaku, itu namanya nuzulul Qur'an. Qur'annya udah jadi walking everything gitu. Walk the talk gitu kira-kira. Contoh. Ibu tahu surat Al-Ma'un nggak? Tahu? Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Itu kalau bacanya bagus. Tiap sholat dibaca, Bu. Pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Pendusta agama adalah orang yang tidak mendorong untuk memberi makan fakir, miskin. Means pendusta agama katakanlah orang pelit misalnya. Jadi orang pelit pendusta agama nggak? Jadi waktu baca Al-Ma'un, pendusta agama adalah orang pelit. Misal, dia nggak ngerti isinya, nggak paham isinya, dibunyiin aja. Beres sholat, dia jadi orang pelit. Walk the talk nggak kira-kira? Enggak. Makanya Quran sendiri ngomong, kabura maqtan indallahi antakulu malataf alun. Aku tuh nggak suka kata Allah kalau kamu ngomong, tapi nggak jadi perilaku gitu. Kontradiktif nggak? Berarti gimana supaya ucapan dan laku tidak kontradiktif? Aku mengerti apa yang aku ucapkan, maka dimudahkan dengan bahasamu gitu kira-kira. Oke? Jadi susah atau enggak mah urusan mau atau enggak sih sebenarnya. Sip ya? Jadi diam-diam gini, ini ibu-ibu oke nggak ini? Iya, kayaknya udah mulai still gitu ya, still. Oke, lanjut ya. Jadi fitrah apa Bu? Your origin. Original itu sesuatu yang tidak pernah berubah. Dan dia datang dari pusat. Nah, saya balik nih. Bahas ini kayaknya 2 pertemuan, gak apa-apa Bu ya?
kita nggak usah selesai cepat-cepat, at least ada persiapan. Karena Bu, mumpung belum 1 Ramadan, mending disiapin dari sekarang. Nanti kita ngerti. Jangan nunggu tanggal 1 baru start. Telat, Bu. Kita start early. Harusnya tuh startnya dari Rajab sih sebenarnya. Nanti kita paham kenapa begitu. Ya, dah. Ulang ya. Innalillah itu berarti semua berasal dari siapa? Dari Allah. Berarti kita ini semua source-nya sama nggak? Sama. Allah tuh jauh apa dekat? Dekat atau dekat banget? Berarti di luar atau di dalam? Sip. Allah meliputi nggak? Meliputi nggak? Ada nggak yang di luar dia? Ulangi. Saya bisa nulis di sini nggak? Kenapa? Karena di luar dari yang diliputi oleh papan tulis. Tulisan saya semua mau di ujung sini, di ujung sana, diliputi oleh papan tulis nggak? Bisa nggak melakukan sesuatu tulisan di luar papan tulis? Karena latar tulisan saya adalah papan tulis. Oke? Berarti kalau ada kata-kata meliputi, kalau Allah maha meliputi, ada yang di luar dia tak? Sip, mantap. Kalau nggak ada yang di luar dia, ada nggak yang jauh dari dia? Wah, gawat ini. Ulang. Gini. Ya, gini. Ibu-ibu nanti kalau mau udah nggak bisa ngopi ya, harus ngopi dulu kayaknya. Nih, ini ruangan nih ya, ruangan. Kita ada di dalam ruangan atau di luar ruangan? Sip. Berarti ruangan meliputi. Sip. Saya di sini sama ruangan dekat nggak? Di sini? Di sini? Di ujung sana? Di mana yang nggak dekat sama ruangan? Ya kan ceritanya cuma ada ruangan ini ceritanya. Bisa nggak saya jauh dari ruangan? Kalau let's say ini hidup cuma segini aja udah gitu ya. Bisa nggak? Sekarang kebayang nggak Allah itu maha ruang. Meruangi langit dan bumi beserta isinya, berarti dia yang mewadahi nggak? Dia yang meliputi nggak? Berarti dimanapun kita ada di dalamnya atau di luarnya? Jadi jauh nggak? Jadi mungkin nggak jauh dari Allah? Nggak mungkin atuh. Jadi kalau sekarang ada yang ngomong, aku tuh kayak jauh deh dari Allah. Nah, berarti rada mabok gitu. Minimal pulang dugem lah, nggak apa-apa sih gitu. Karena jauh atau dekat di sini bukan urusan jarak, ruang, waktu, bukan. Oke sampai sini? Sip? Oke? Nah sekarang saya tanya. Berarti kalau mau melakukan perjalanan kembali ke Allah, kembali loh ya, bukan menuju loh. Karena waktu innalillahi juga adalah ilaihi turja'un, roji'un, returning. Berarti disuruh balik nggak? Iya. Jadi kita semua ini lagi perjalanan pergi atau perjalanan pulang? Sip, mantap. Tempat pulangnya jauh apa dekat? Dekat atau dekat banget? Sip, mantap. Sekarang saya tanya, tempat terdekat dalam perjalanan pulang kita kemana? Berarti harus ada tempat yang terdekatnya nggak kira-kira? Iya dong. Tempat terdekatnya namanya aku. Apa Bu? Nah gitu. Aku. Aku tuh yang mana? Yang mana? Ibu kalau ngomong aku sih, aku tuh lagi nunjuk kemana? Ini dada. Seluruh badan. Ayo. Oke. Berarti kalau ngomong aku, di situ banyak partikel. Ya. Makanya sering kita bahas, kalau ibu-ibu sering nonton Tiga Fakir,
kita memformulasikan secara sederhana untuk memahami banyak aku di dalam aku. Contoh. Contoh ya. Ibu kalau ketemu orang nyebelin, sebel nggak? Gitu nggak? Nah, kalau ketemu orang menyenangkan, happy nggak? Menyenangkan nggak? Ibu ini yang barusan sebel atau yang barusan menyenangkan, yang mana? Gimana? Ya ulang. Ya, ulang. Aduh, ini udah berapa lama aja, sejam ya. Ini kita belum ngomong puasa. Tapi nggak apa-apa ya. Ini refreshment. Waktu ngelihat orang nyebelin, ada kesal nggak? Waktu ketemu orang menyenangkan, ada seneng nggak? Berarti ada aku yang lagi kesal dan ada aku yang lagi senang, betul? Jadi aku tuh yang senang atau yang kesal? Jadi yang benar yang mana? Ayo. Betul nggak? Ada aku sebagai ibu. Ada aku kalau dia ngantor mungkin sebagai CEO. Ada aku mungkin sebagai ketua RT. Ada aku mungkin sebagai udah jadi nenek. Ada aku sebagai suami. Ada aku sebagai istri. Ada aku sebagai lulusan TK ini, SD ini. Banyak banget gak sih aku ini? Nah gitu. Terus yang the real aku tuh yang mana? So pusing gak nih? Ibu-ibu kalau saya suruh describe, aku yang dirimu tuh yang mana sih? Aku tuh pemarah, tapi gak 24 jam juga. Bener gak? Aku tuh kayaknya periang deh, gak 24 jam juga. Berubah-berubah gak kira-kira? Sip. Berarti sederhananya, ada aku yang berubah dan ada aku yang tetap. Nah, si Still tadi nih. Aduh, susah nerangin ini Bu, tapi oke ya, sip ya. Ulang. Ada aku apa tadi yang berubah? Ada aku yang tetap. Ya, coba dikunyah dulu pelan-pelan. Nah, jadi saat nanti ketemu orang jadi marah, jadi benci, jadi apa. Ini aku yang berubah-berubah. That's not real you. Tapi ada aku yang mau kondisinya apapun still alive. Nah, saya gampangin aja. Jadi yang gak akan berubah itu adalah sang hidup. Oke? Yang selalu berubah-berubah namanya drama hidup. Udah gitu. Ibu-ibu lagi banyak drama tetap hidup gak? Nah, tapi fokusnya sama drama jadi lupa hidup. Padahal drama hidup itu come and go gak kira-kira? Yang selalu still, mau itu senang, happy, marah, menderita, hidup selalu hadir di situ. Nah, banyak orang lupa sama sang hidup karena terlalu sibuk dengan drama hidup. Dianggap dirinya itu adalah drama hidup. Oke nggak ini? Nah, sang hidup ini bahasa yang sering kita dengar namanya manusia. Drama-dramanya namanya orang. Jadi ibu-ibu ini orang apa manusia? Hah? Ibu kalau ketemu teman arisan baru ya, arisan nih perdana, ketemu teman baru, mana yang ditanya sama temennya? Ibu manusia mana atau ibu orang mana? Yang mana? Kan gak, ibu manusia mana sih? Enggak. Benar nggak? Karena default sistem kita semua adalah Berarti setiap kita ini yang bedanya manusianya atau orangnya? Nah, orang inilah nanti banyak aku dan aku dan aku dan aku dan aku. Aku tuh orangnya pemarah, aku tuh orangnya. Kan gak ada, aku tuh manusianya pemarah. Gak ada Bu. Berarti orang kaitannya sama drama yang tidak membuat stillness, hidup adalah wilayah stillness. Jadi puasa disuruh benar-benar hidup untuk lepas dari drama gitu kira-kira.
Ibu-ibu mulai besok coba diukur bentuknya prosentase. Hidup ini tiap hari banyak hidupnya, banyak dramanya, udah gitu aja. Makanya cek hariannya 5 kali. Allahu Akbar. Ngecek subuh ke zuhur drama banyak nggak ya? Gitu Bu. Asar ke maghrib banyak nggak ya? Zuhur ke asar banyak nggak ya? Itu kan kontemplasi itu. Nah, drama ini nanti disebut dunia, gitu kira-kira. Makanya kehidupan dunia itu permainan. Panggung sandiwara. Dan kalau kita ngerti ini adalah permainan, ya udah namanya juga permainan. Dan kalau mau masuk ke permainan, nggak mungkin kalau kita nggak ngerti aturan-aturan permainan. Oke sampai sini? Sip? Paham? Udah mulai puyeng belum? Nah kalau puyeng bagus Bu, mikir berarti ya. Paham? Enggak. Puyeng? Enggak juga. Nah ngapain dari tadi ya? Mau makan. Ya jangan-jangan udah mulai. Nah hari ini menu apa ya? Mudah-mudahan yang kemarin tuh enak gitu ya. Nah udahlah selesai. Nah jadi at least di dalam aku ada 4 layer minimal. Ya, jadi semuanya berbicara tentang aku. Oke. Kita sering menyebut aku satu itu adalah Allahnya. Sumbernya. Karena kita nggak pernah pisah dari sumber dan kita selalu menyatu gitu kira-kira. Ya, jadi ibu-ibu jangan mikir Allah tuh di mana, bentuknya sosok. Bukan nanti kita akan ngerti. Sip, ulang ya. Jadi ibu-ibu ini kunyah dulu aja ya, pelan-pelan supaya nanti kita ngerti fitrah itu apa gitu. Nah, dalam bahasanya Quran di surat 32 ayat 9, si source sumber ini memercikan bagian dari source-nya namanya ruh, itu disebut aku dua nanti. Ruh. Berarti ruh itu dilahirkan atau ditiupkan? Hah? Berarti kalau ditiupkan bagian dari nggak? Yes. Sampai sini oke? Sip. Berarti kita seruangan ini sumbernya sama, tapi kita adalah percikan partikel-partikel dari sumber yang sama. Paham gak nih? Berarti kalau saya sebutin ini semua lautan, individu-individu kita ini adalah tetesan-tetesan dalam lautan itu. Kalau diambil satu tetes jadi tetesan, tapi tetesan dibalikin ke lautan, tetesannya kelihatan nggak? Itulah namanya tauhid. Yang membuat kita jadi kelihatan tetesan-tetesan adalah keorangan kita, individu kita, emosi kita, ego kita, mau-mau kita. Itu kita akan menebalkan esensi dari individu kita. Contoh, saya kasih contoh. Bu maaf ya, kalau kita ketemu orang, yang paling gampang kita nilai, kira-kira wilayah jasmaniahnya atau batiniahnya. Paling gampang ngelihat cocoknya matching misalnya. Atau semua konteks apapun yang langsung kita lihat adalah fisikalnya. Betul gak kira-kira? Sip. Sekarang saya tanya. Saat aku menilai orang lain, yang aku lihat berarti luarannya. Betul gak? Yes. Berarti yang dilihat, yang dinilai dramanya orangnya. Padahal maaf nih. Dalamnya dia dan dalamnya saya datang dari sumber yang sama gak? Kalau ibu-ibu udah mulai ngelihat sumbernya, ibu-ibu akan less judgment, akan sulit menjelekkan orang lain pasti. Paham nggak ini? Sip. Tapi buat orang yang belum nyampe ke kesadaran ini, dia masih sibuk dengan warna kulit, agama, simbol, rambutnya lurus atau enggak, matanya sipit atau enggak. Di wilayah-wilayah itu aku yang lebih luar, itu namanya drama gitu kira-kira. Maka di Al-Baqarah 115 dibilang, kemana saja kamu menghadap, itu wajahku. Awas, wajah itu bukan muka ya, appearance. Appearance.
Berarti pertanyaannya kalau appearance, source-nya sama nggak? Sama. Nah saat kita menilai appearance-nya lupa sama source-nya, itu namanya kafir. Apa bu? Tertutup dia. Dia ngelihat simbolnya dan menilai, tertutup bahwa di dalam simbol dan nilai itu sumber kamu sama sumber aku, sumber yang sama gitu. Sampai sini oke? Paham nggak ini? Berarti kalau udah mulai ngelihat sumber, itulah sudah mulai melihat hakikat. Kalau sibuk urusan seragam baju dan lain-lain, urusan syariat. Tapi 90% emang di sini sih. Nggak usah beda agama bu, seagama. Terawih 11.23, bisa ribut. Bener nggak? Ngelihat salib, wah ini neraka nih, gitu. Kayak surga tuh sempit gitu. Bu surga luas nggak? Ya kalau mereka masuk juga kenapa sih ribet amat, kan luas ya. Misalkan. Tapi dengan penyempitan makna yang membuat kita masuk dalam drama-drama ilusi ini, disitulah kita menjadi mendunia gitu kira-kira. Bu pengetahuan kita terbatas nggak? Pengetahuan kita terbatas nggak? Banget. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, orang yang paling salah yang gimana sih? Jawabannya bagus loh. Bu. 1, orang yang paling salah adalah orang yang merasa benar. Titik. Bu maaf ya, saat kita menilai siapapun di luar diri kita, platform basic kita menilai pengetahuan kita nggak kira-kira? Iya, jadi menilai. Sepengetahuanku yang bener gini ngelihat beda, kayaknya salah deh. Tar dulu, jangan-jangan kamu mainnya kurang jauh. Ibu-ibu maaf banget ya, orang-orang yang intelektualnya kurang bagus, IQ-nya kira-kira nggak oke, gampang banget nyalahin orang, Bu. Kenapa? Karena comparingnya terhadap limitasi gitu kira-kira. Oke sampai sini? Sip. Berarti aku dua di ruangan ini sumbernya sama nggak kira-kira? Sama. Nah, sekarang turun lagi nih ke aku 3 namanya. Bu, maaf ya, ibu kalau ngelihat ada 2 orang, satu bisa interest, satu bisa nyebelin, bisa gitu nggak? Padahal dua-duanya kulit, dua-duanya sel, dua-duanya punya kuping, dua-duanya punya mata, dua-duanya punya rambut, dua-duanya exactly the same body. Bu, tubuh fisik kita bahan bakunya sama nggak? Sama, kromosom juga, sel juga, atom juga, betul nggak? Tapi begitu ngelihat si A ini nyebelin, si B ini menyenangkan, bisa begitu nggak? Kenapa bisa begitu? Karena ada aku 3 yang namanya jiwa. Oke sampai sini? Nah, sumber, percikan, dan jiwa disatuin dalam satu wadah namanya tubuh fisik kita. Ini yang disebut aku 4. Jadi kalau kita ngelihat tubuh fisik orang, minimal ngerti, oh dia punya aku 3, dia punya jiwa, oh dia percikan, oh di dalamnya nanti sumbernya itu juga. Berarti Bu, yang membedakan kita di ruang ini, aku 1, aku 2, aku 3 atau aku 4, mana yang beda? Threshold apa? Batasannya di sini nih. 2 ke atas semuanya fitrah, 3 ke bawah semuanya beda-beda. Maka kita memandang sesuatu tergantung apa yang kita tahu, tergantung apa yang diinstal, itu semua terekam di dalam jiwa. Jiwa isinya 3, pikiran, perasaan, dan emosi. Pertanyaan. Aku 3 dan aku 4 ini asupan dari faktor luar nggak? Faktor luar nggak? Iya. Ibu dulu waktu begitu lahir, langsung segede gini nggak? Enggak.
Tapi tubuhnya bertumbuh nggak? Dapat asupan dari mana? Dari luar. Jadi ini cuman sekumpulan bumi dunia yang numpuk jadi daging, sel yang kita makan, ini kumpulan-kumpulan. Tubuh fisik ini. Kenapa? Karena dia bisa bertumbuh, perlu ada asupan dari external world. Oke, sampai sini? Sip. Nanti waktu makan siang tuh di situ memasukkan sesuatu dari luar nggak? Iya, berarti ini produk kumpulan dari luar nggak kira-kira? Berubah nggak? Fitrah bukan? Sip, mantap. Kenapa? Karena ada intervensi external world yang membuat ini bertumbuh, maka ini nggak bisa disebut fitrah. Makanya berarti tubuhmu tubuhku aku yang sejati bukan? Bukan, makanya disebut tanganku. Ada ku-nya. Ku-nya refer kemana? Ke sini. Kakiku. Kepalaku. Berarti ada rivernya. Berarti kepalaku bukan? Ulang. Tanganku. Tangannya si A. Tangan aku bukan? Bukan. Tangan yang melekat kepada A. Karena ini hanyalah kendaraan. Oke sampai sini? Oke nggak? Oke. Berarti ini fitrah bukan? Fitrah bukan? Salah satu alasannya bukan fitrah karena dia dapat asupan dari luar. Yang kita makan, kita minum, jadilah tubuh fisik ini. Berubah nggak? Berubah nggak? Iya. Kan saya sering nanya di sini ya. Ibu ngaca tadi pagi sama 20 tahun yang lalu. Beda nggak? Lebih lucu mana? Ya semua ngaku sekarang sih nggak apa-apa ya. Meskipun ya gitu deh ya. Ya gitu, udah mulai perlu botox tuh ya. Oke sampai sini? Sip. Berarti ini fitrah bukan? Berarti kembali ke fitrah, kembali ke tubuh bukan? Maka urusannya bukan makan minum gitu. Bang, makan minum itu bagian kecil banget dari puasa. Nih. Pikiran kita datang dari dunia luar nggak? Iya, diinstal. Bu, sejauh-jauh pengetahuan kita, ibu-ibu mau makan semua buku seperpustakaan bumi ini, pengetahuan tentang alam semesta tetap segini nih. Yang kita tahu diinstal dari luar nggak? Semua yang dipikirin datang dari memori nggak? Semua produk eksternal nggak kira-kira? Berarti bukan fitrah. Jadi di sini ada involving external world juga nih ke sini. Maka anak akan meniru perilaku orang tuanya. Kenapa? Dia copy paste. Orang tuanya gini, 100% dia tonton duplikasi di situ. Jadi Bu, sebaik-baik apapun dalam kita melakukan apapun adalah perilaku. Gak usah ngomong, gak usah ngasih tahu. Melakukan pasti di copy paste. Jadi jiwa fitrah bukan? Pikiran fitrah gak? Kenapa gak fitrah pikiran kita? Berubah. Perasaan fitrah gak? Berubah. Emosi? Berubah. Ini nanti membentuk identitas. Identitas fitrah gak? Berubah, bisa ganti nama, ganti status. Oke sampai sini? Sip. Berarti kira-kira urusan 3-4 ini yang membuat stillness atau yang membuat chaos? Itu namanya dunia. Atau nanti sering disebut bumi. Jadi wilayah 3-4 disebut bumi, wilayah 2-1 disebut langit. Makanya ada langit dan bumi. Ibu kalau dengar kata langit, apa mikirnya? Nunjuk kemana?
Awan itu mah bukan langit, awan. Kalau ini langit beda. Suka aneh-aneh. Langit itu artinya something higher than you. Termasuk higher self. Makanya ada kata-kata Nabi Muhammad pergi menuju langit. Itu bukan ke atmosfer, ke Jupiter, bukan, Bu. Tapi dia melampaui kesadaran fisiknya, kesadaran jiwanya, masuk kepada kesadaran rohani. Nanti disinilah kalau dalam Isra Mi'raj disebut Sidratil Muntaha. Makanya Mi'raj itu adalah naik, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Sip. Berarti kalau 3-4 udah jelas-jelas yang membuat chaos, the truth you itu adalah aku dua. Aku dua ini yang disebut sebagai sang penyaksi atau disebut sang kesadaran. Karena yang menyaksikan ini nggak pernah berubah, Bu. Ibu-ibu lagi TK, SD, SMP yang menyaksikan TK, SD, SMP penyaksi yang sama. Cuman statusnya beda, pikirannya beda. Yang menyaksikan pikiran itu beda gitu. Aduh, oke nggak ya ini ya? Oke. Ibu pura-pura oke juga nggak apa-apa sih, ya udah. Contoh, saya kasih contoh. Ibu-ibu termasuk orang yang banyak pikiran nggak? Nah, banyak pikiran tuh maksudnya gimana? Nah, ini kan kalau asbun gini nih. So, kalau banyak saya tantang nih, siap ya? Silakan ibu-ibu memikirkan 2 hal sekaligus dalam satu waktu. Sok sekarang. Bisa nggak? 2 hal dalam satu waktu langsung mikirin 2 hal. Bisa nggak? Nggak bisa. Pikiran itu selalu datangnya sequence. Mikirin masak, mikirin pulang. Nggak, masak pulang, satu. Nggak bisa. Bener nggak ini? Coba dirasa-rasa lagi. Sok ibu sekarang berusaha mikirin 2 hal sekaligus. Itu sama itu barengan. Nggak bisa. Betul? Berarti banyak pikiran nggak? Loh gimana mau banyak 2 aja nggak bisa? Bener nggak ini? Macamnya banyak dipikir cuma satu. Berarti pikiran itu banyak atau cepat berlalu. Nah, pikiran satu lewat. Nggak banyak sih. Dalam satu scene, dalam satu momen, satu pikiran, tapi dia berganti-ganti. Kayak running text, that's it. Benar. Oke sampai sini? Nah sekarang saya tanya. Kalau ibu-ibu berpikir, ada yang menyaksikan pikirannya nggak? Nah, pusing gak nih? Contoh. Menurut pikiranku. Benar? Ada pikiran, ada ku. Berarti pikiran dan ku beda nggak? Beda. Nah nanti belakangan akan ngerti bahwa ya ampun, mau pikiran jelek, mau pikiran bagus, mau hitam, mau putih, mau merah, mau oke, mau enggak. Ini semua selalu berganti. Yang tidak berganti adalah aku yang menyaksikan pikiran itu. Itulah kamu yang sejati. Itu namanya consciousness. Kesadaran. Itulah nanti kalau ngerti itu, baru kita bisa ngomong, aku bersaksi. Makanya di Islam gak ada ngomong, aku percaya. Gak ada, Bu. Aku bersaksi. Oke gak ini? Oke? Berarti yang namanya sang saksi selalu stillness gak? Selalu stillness gak? Berarti yang chaos itu aku duanya atau aku tiganya? Makanya disuruh diem. Sok diem. Jadi kalau dalam tradisi Islam, diamnya aku 4 disebut tumak ninah, diamnya aku 3 disebut khusyuk. Karena
Kalau yang datang dari produk-produk luar didiemin dulu. Aku jadi produk asliku yang bukan bawaan dunia, yang bukan bawaan aku 4 dan aku 3. Karena tahu bahwa aku melampaui aku 3, aku masuk ke aku 2. Disinilah di dalam stillness terjadi tenang, damai, bahagia. Selesai. Jadi kalau dalam perspektif ini, bahagia itu di dalam, yang di luar kita cari namanya kesenangan. Karena puncak dari kebahagiaan ketika aku 3-nya sudah tidak bergejolak. Nah, puasa, latihan aku 3 dan aku 4 tidak bergejolak supaya apa? Supaya kamu menuju kepada stillness yang namanya aku 2. Berarti puasa itu salah satu proses syahadat juga. Gimana? Puasa itu berarti salah satu proses syahadat juga. Kalau kamu sudah bisa bersyahadat, kamu bisa puasa. Kalau kamu berpuasa, kamu bersyahadat. Itu nanti berbolak-balik tuh. Oke nggak nih? Sip? Berarti aktivitas 3 dan 4 perlu diturunin nggak? Aktivitas 3 dan 4 volumenya perlu dikecilin nggak? Itulah Ramadan. Jadi Bu, kalau bisa di bulan Ramadan nanti perbanyak diem. Tidak mengapa-ngapa. Kenapa? Ininya stay, ininya still. Terjadilah stillness gitu. Oke sampai sini? Sip ya? Makanya saat aku tidak makan dan tidak minum, supaya badannya diam gak sebenarnya? Iya. Kasaran kata ginilah, ibu marah perlu power gak? Power perlu makanan gak? Kalau lagi lapar less power gak? Begitu ada nyebelin less power, udah mulai mikir, daripada marah udah gak ada power nih, udah maafin aja deh, gitu loh Bu. Iya, justru memancing nanti. Bu, nanti ibu kalau di jalan mau buka puasa, wah selesai Bu. Lagi bukber itu pesan makanan, wah udah selesai. Kenapa? Karena tipikal orang-orang syariat yang seperti tadi, puasanya itu mikir begitu maghrib buka puasa udahan gitu kira-kira. Ibu kalau lagi lapar ya, makanya saya selalu warning, disclaimer, hati-hati sama orang lapar. Senggol bacok pasti aja. Dah jangan aneh-aneh sama orang lapar. Berarti saat kita lapar, aku 3 kita lagi kerasa banget gak kira-kira? Iya. Ya ampun ternyata ya aku tuh masih ini, aku tuh masih itu, aku tuh masih ini, aku tuh masih itu. Di situ self inquiry terjadi. Makanya jadwal makan dikurangin, jadwal bobo dikurangin, jadwal ibadah diperbanyak. Kuncinya cuma 1, 3 dan 4 aktivitinya diturunin gitu kira-kira. Awas Bu, bulan puasa jangan jadi makin sibuk gitu. Makanya ini dalam konteks ya, Bu maaf ya, ini yang disebut dengan deep contemplation dalam bahasa Islam disebut uzlah. Nabi Muhammad tuh dapat wahyu bukan di pasar Bu, ketika dia menjauh keluar dari kerumunan, diam di satu gua, terpencil, diam, aku 4-nya diam, aku 3-nya tenang, turun tuh aku 2-nya. Menyepi, retret, terserah lah namanya apalah gitu. Tafakur ya, tafakur ujungnya sih. Oke Bu. Dan ini sebisa mungkin kita, ya maaf ya, hal-hal gini itu bukan karena harus, bukan. Pokoknya satu aja, kalau kita ngerjain masih karena harus, nggak akan nyampe ke aku 2 aja udah. Kenapa? Mindsetnya wajib. Wajibnya harus, kalau enggak, dosa. Minimal kalau enggak enak sama tetangga misalnya. Jadi nyari validasi gitu. Makanya saya mau nanya Bu, maaf ya. Besok di bulan Ramadan orang yang disuruh puasa semua orang Islam enggak? Enggak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita terjemahkan rada sedikit hakikat nih ya. Hai jiwa-jiwa yang sudah terpanggil.
Panggil dulu, nomor satu. Karena ibu-ibu kalau nggak terpanggil, nggak akan serius aja udah, fix. Karena yang membuat kita bisa stay, membuat kita bisa istiqomah, karena bukan dorongan faktor eksternal, but I need it. Makanya puasa ini kalimatnya, hai jiwa yang terpanggil. Kutiba, it's time, sudah waktunya kamu still 4-3 untuk kamu jadi takwa. Takwa itu artinya apa? Aku dua yang selalu nyala gitu namanya. Dan orang yang beriman adalah salah satu duanya. Satu, dia punya pengetahuan. Dua, melakukannya dengan kesadaran. Ibu-ibu sholat banyak pakai kesadaran atau kebiasaan yang mana? Kebiasaan. Makanya belum tentu sadar. Makanya tadi saya bilang 5 waktu belum tentu prestasi, belum. Besok Ramadan udah pokoknya wajib tradisi, kalau nggak gini gitu-gitu blah aja udah. Berarti perlu ada panggilan nggak? Perlu terpanggil nggak? Sekarang ibu-ibu udah merasa terpanggil mau puasa nggak kira-kira? Udah dijawab aja masing-masing, nggak usah disebut ya. Udah nggak apa-apa. Bukan karena harus gitu loh. Nah sekarang itu kadang-kadang penyamaan keyakinan, penyamaan keharusan, buah aja udah. Contoh nih ya, nih. Kalau ada kata wajib nih ya, kita pakai perspektif umum dulu nih. Wajib itu seakan-akan harus nggak bu? Ya oke, that's fine. Ibu-ibu besok mau masuk bulan Ramadan, sebenarnya happy nggak? Hah? Udah jujur aja nggak apa-apa. Menghadapi bulan Ramadan tuh yang gitu nggak kira-kira? Bohong lah pokoknya kalau yang gitu mah. Quote and quote. Kenapa coba? Ini sekarang siang boleh makan nggak? Jam 4 boleh makan nggak? Jam 5 boleh makan? Pagi-pagi boleh? Anytime boleh? Bebas nggak makan sekarang? Di bulan Ramadan bebas atau enggak? Ibu-ibu lebih senang bebas atau diatur-atur? Bebas. Nanti begitu mau diatur-atur, sebenarnya nggak suka-suka banget sih. Aduh, nanti diatur makan gitu. Jadi itu kayak euforia. Perhaban ya Ramadan. Nanti dalamnya ya makan diatur nih gitu. Nggak happy-happy banget sih gitu. So, jelang-jelang mau Lebaran, hari raya, ditunggu-tunggu nggak? Gitu ya. Berarti nggak betah waktu bulan Ramadannya gitu. Orang pengen buru-buru Lebaran. Bu kita taruhan ya. Nanti di tanggal 1 Ramadan ada yang bikin status 29 hari lagi Lebaran. Sok cek. Sok aja cek. Kalau nggak percaya ya. Selalu ada itu mah tiap tahun ya. Berarti pengen buru-buru nggak kira-kira? Ya nggak happy banget sih sebenarnya gitu. Cuman karena festival rame-ramean jadi seru gitu kira-kira. Oke? Sip ya? Oke ya, jadi Bu, terserah Ibu caranya gimana, saya cuma mau menggarisbawahi tentang stillness itu hanya bisa diakses saat kita sering masuk ke ruangan hening, itu aja. Karena saat kita ada di ruangan hening, aku lagi bersaksi, bukan aku lagi menilai. Dan 99,9% yang kita lakukan oleh aku 3, ini pasti judgment. Makanya keluarlah ekspektasi. Orang lagi apa bu? Lagi diam? Karena terlatih overthinking. Dan pikiran itu gak bisa berhenti. Dan jangan berharap dan berusaha untuk memberhentikan pikiran. Gak bisa. Bukan. Tapi hanya menyaksikan pikiran yang lewat. Dan gak usah login. Contoh. Ibu kalau nonton bioskop ya, dari awal sampai akhir itu cuma nonton layarnya, bener gak? Iya. Begitu keluar adegan sedih, ikut sedih gak? Begitu keluar adegan marah-marah, ada yang benci, ikut agak emosi gak? Begitu ada adegan rada horor, ikut takut gak? Karena kita terbuai oleh semua scene-scene di dalam filmnya.
Tapi kalau ibu ngelihat layar terus dari awal nonton, layar aja diperhatiin. Mau sedih, mau enggak, apa, ngaruh nggak buat kita? Nah, tapi jangan dilakukan, itu rugi, ya jangan. Awas bu, aku mau meditasi sambil nonton, jangan, bukan waktunya. Jangan aneh-aneh gitu. Paham nggak maksud saya? Saat di adegan itu ada api, kebakaran rumahnya, layar ikut kebakar nggak? Enggak. Saat di adegan itu banjir penuh air, layar basah nggak? Maka aku duamu terbebas dari benci, iri, dengki, marah, sedih. Kenapa? Aku duamu adalah cinta dan ulas asih. Titik, udah. That's your true self. Bisa dilatih nggak? Kenapa? Bisa dilatih nggak untuk kemudian pikiran itu nggak terlalu ribut gitu? Iya. Makanya latihannya namanya Ramadan. Dilatih konsisten 30 hari. Kalau boleh saya jelasin dikit lagi yang sistem nomor 2 yang tarekat. Ya. Itu contohnya kayak seperti apa? Contoh. Kalau kita buka kupasan mangga, boleh gini nggak? Boleh gini nggak? Boleh zigzag nggak? Nah, cara ngupas itu terserah. Cara ngupasnya terserah. Gitu. Tapi yang jelas, ngicipin buahnya gitu. Sholat boleh gini nggak? Boleh. Cara ngupasnya bebas lah. Tapi yang jelas adalah outputnya kepada perilaku. Gitu kira-kira. Jadi lebih kayak ikhtiar gitu, kayak apa ngalaminnya gitu ya. Ngalamin tuh di hakikat. Tata caranya di sini. Upacaranya di sini. Gitu. Sip ya? Oke? Oke ya? Ini tahap 1 ya. Nanti yang kedua, gimana caranya 3 naik ke 4? Aku 3 naik ke 2, 4 ke 3, 3 ke 2. Karena nanti di urusan 3 ini wilayah yang namanya dualitas. Apa bu? Tapi di wilayah 2 ini namanya non-dualitas. Saat kita udah masuk ke non-dualitas, dalam bahasa Quran, ini genap, ini ganjil. Kalau udah di malam-malam ganjil, kita sudah melihat nggak ada dualitas di situ. Kita hanya bersaksi. Berarti kalau kita sekarang mau masuk ke bulan Ramadan, pertama harus ngapain dulu bu? Cek panggilannya, namanya hilal. Sok ibu cek, aduh kebiasaan buruk apa yang selama ini yang udah nggak kepake, dicek. Udah nggak mau gini, dilatih. Karena at the end dari Ramadan setidaknya ada new habits yang lahir dan ada old habits yang mati gitu kira-kira. Nah sekarang saya tanya, habits buruk kita yang di sini beda-beda nggak kira-kira? Yang paling tahu siapa? Jadi saat sadar ini habits burukku, aku mau tekad, aku nggak mau lakukan lagi, aku mau latih besok. Contoh. Misal. Ini ada orang tiba-tiba kesadar bu, wah hilal dapat. Aduh ya ampun ternyata gua pelit ya gitu. Bu banyak orang yang hari ini telat ngerasa pelit loh bu. Orang pelit itu banyak orang yang dirinya nggak sadar. Yang paling tahu teman-temannya udah pasti aja. Nggak dia tuh pelit, temannya pasti tahu udah. Tapi orangnya belum tentu ngerti, belum tentu. Nah, at some point dia sadar, ya ampun, gua pelit ternyata. Hilal tuh, panggilan. Saya mau berubah jadi orang yang gak pelit, jadi dermawan. Nah, mulai 1 Ramadan di situ. Pertama ngeluarin, berat banget. Makanya first day, berat banget aja udah. Hari kedua, rada dipaksa iya, karena mau berubah nih. Karena kalau kuncinya panggilan dan niat, pasti powernya gede. Dan bisa konsisten. Rata-rata di hari ke-7 lah, sampai 10 lah. Nih, makanya 10 hari pertama tuh kan suka dihitung 10 gitu kira-kira. Karena kenapa? First trial paling susah itu di hari ke-10. Sampai 10 hari. Hari ke-11 tuh udah mulai ada kebiasaan tuh. Di sininya udah ada neuron-neuron kepelitannya kurang, neuron-neuron dermawannya naik gitu kira-kira. Lebih mudah.
Dah. Kalau diulang-ulang terus jadi habits nggak Bu? Jadi lebih mudah nggak? Nah, udah 20-an hari dilakukan, di situ lumayan berubah. Teman-temannya lihat, sekarang jadi dermawan ya. Beda nggak? Beda. Dulu pelit banget, sekarang kok bagi-bagi. Terjadi perubahan nggak sama orang ini? Itulah dia mengalami sesuatu yang ganjil dalam hidupnya. Makanya disebut malam ganjil. Dari yang pemarah jadi kurang marah-marah, dari yang pelit jadi dermawan. Itulah yang disebut Lailatul Qadar. Ada perubahan habits di situ. Awas nih, malam ganjil bukan urusan malam 21, 23, 25, bukan. Terus sekarang Lailatul Qadar cap-cip, enggak 23, enggak sih kayaknya 25 deh gitu. Masa Jibril kerja di tanggal 21, 23 ya? Dua-duanya nganggur dia. Bener gak ini? Belum yang nanti puasa Ramadannya beda sok Bu. Yang satu tanggal 18, yang satu tanggal 19, hari ganjilnya beda gak? Nah berantem gak beres-beres. Hari ini ganjil, enggak genap. Oh iya, puasanya beda. Repot. Makanya kalau ngomongin hakikat, gak ada lagi dualitas di situ. Karena dualitas itu namanya genap. Kalau udah melampaui dualitas, ganjil, jadi oneness di situ. Non-judgment di situ gitu. Oke? Sip ya? Dapat ya? Ibu-ibu kunyah dulu. Kunyah, rasa-rasain. Tapi kata kuncinya adalah heningkan tubuh. Bu, tubuh tuh jarang hening. Kenapa coba? Kunyah mulu Bu. Gitu. Sok nih ya. Ada loh yang gini nih. Bangun pagi breakfast. Ya, 9:30 brunch. Belum jam 12 udah 2 kali makan Bu. 12:30 lunch. Jam 4 afternoon tea. Jam 7 dinner. Belum diantaranya. Wah udah, bakso lah, gorengan lah, udah. Urusannya apa coba? Makan, minum. Makan, minum itu khas aku 4. Khas aku 4 itu ada 4. Makan, minum, reproduksi, tidur. Dan aku 4 ini nanti dalam bahasa Quran disebut hewan. Makanya kalau hewan gak pakai pikiran, makanya kita disebut hewan yang berpikir. Jadi kalau lagi gak mikir lagi jadi apa? Urusannya makan, minum, reproduksi, tidur. Udah. Jelas ya? Sip ya? Makanya kan Quran nyindir banget Bu. Ini udah dikasih pendengaran gak dipakai, penglihatan gak dipakai, akal gak dipakai. Terus kamu sama binatang ternak apa bedanya sih gitu? Berarti kira-kira kehewanannya perlu dikurangin gak? Maka makan, minum, reproduksi, bobo dikurangin. Ibu tahu penelitian terakhir mengatakan bahwa longevity, sesuatu hal yang sel kita akan panjang dan lebih sehat adalah less eating. Dulu memang orang mati itu karena sekarang Bu, orang mati karena kebanyakan makan. Udah. Jadi hati-hati sama yang kita makan. Termasuk makan informasi. Nanti ke sini. Nah 3 dan 4 ini nanti disebut we are what we eat. Gitu kira-kira. Oke Bu? Sip ya? Dan ini nanti jangan berhenti 30 hari. Jangan. Kita mainnya di hakikat gitu. Makanya tuning kita untuk ke puasa itu perlu waktu. Jadi kalau tadi saya bilang, kalau start 1 Ramadan besok, itu baru nyaman-nyamannya di hari ke-15 Bu. 15 hari lagi keburu lebaran gitu kira-kira. Kalau kita start early dari sekarang-sekarang, harapannya 1, 2, 3 Ramadan awal kita udah in line. Sama gak makan dikurangi, minum dikurangi, bobo dikurangi. Jadi latihannya dari sekarang sebenarnya. Oke? Karena nanti 30 hari kita akan latihan bareng. Dan itu anugerah. Susah bikin sistem untuk seluruh dunia ngerjain hal yang sama. Ramadan itu adalah anugerah aja udah. Bu, kalau kita lagi latihan bareng ngerasa enak gak? Semua orang gak makan, kita gak makan, lebih ringan gak kira-kira? Nanti yang berat semua orang makan, kita tetap gak makan. Itu berat. Tapi tadi kalau dilatih, it's fine. Bu, saya mau jujur ya, buat saya puasa Ramadan gak makan gak minum, easy Bu. Tiap hari saya makan cuma 2 jam.
Tapi poinnya bukan di situ ternyata. Bukan hanya di sini. Gitu. Oke. Sip. Silahkan terjemahin masing-masing. Yang penting ibu-ibu belajar diem. Udah gitu aja. Untuk hening. Oke. Sip ya. Paham ya? Ini ngomongin makan ada kue lagi ya. Ya. Oke sih puasa, iya abis gini makan cake. Aduh ya udah nggak apa-apa sih. Sebelum puasa, abis-abisan ya. Oke Bu ya, diulang. Kita akan dalemin lagi di next pertemuan tanggal Bro, tanggal 5. Pagi-pagi ya? Wah, nanti kita nggak makan ya tanggal 5 ya. Ibu-ibu nemenin saya puasa ya. Oke. Kita hening sejenak sebelum kita tutup boleh? Gue nggak boleh nanya nggak apa-apa ya? Nah, pertanyaannya disimpan aja dulu. Kunyah, nanti kita sama-sama bahas tanggal 5. Nanti tolong ini videonya diulang-ulang ya. Kita hening boleh sebentar? Yuk. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu terima kasih. Semoga ada manfaat pertemuan kita di pagi hari ini. Senantiasa apa yang kita diskusikan, kita kunyah pelan-pelan, tidak berhenti hanya jadi pengetahuan, tapi menjadi laku yang lebih baik lagi. Sehat selalu dan tetap bahagia. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih.